Oke, kali ini kita akan melanjutkan membahas contoh soal tentang getaran harmonik sederhana ya. Oke, soal berikutnya. Sebuah benda mengalami getaran harmonik sederhana dengan periode T. Berapakah waktu yang diperlukan agar simpangan benda sama dengan seperdua amplitudonya? Oke, ini kunci jawabannya ya. Hasilnya adalah 1/12 kali T periode ya. Kita coba cari. Tulis yang diketahui bahwa benda mengalami getaran harmonik sederhana dengan periode T dan kita mencari waktu yang diperlukan agar simpangan benda sama dengan setengah dari amplitudonya, ya kan? Nah, maka kita cari waktunya. Pada saat ini, Y sama dengan atau simpangannya adalah setengah dari simpangan maksimumnya atau amplitudonya. Nah, maka karena kalau kita lihat soal ini ya ada simpangan Y ini dan ada A, maka kita bisa gunakan persamaan ini ya. Persamaan simpangan Y sama dengan A sin omega T, ya kan? Nah, kita masukkan Y-nya adalah 1/2 A, ya kan? Ini T yang kita ingin cari ya. Y adalah 1/2 A sama dengan A sin omega T. T ini yang kita mau cari, ya kan? Oke. Nah, maka dari sini ini kan A-nya hilang, maka sin omega T sama dengan 1/2, ya kan? Nah, maka dengan mudah kita bisa mengetahui bahwa omega T ini adalah 30 derajat. Karena sin 30 derajat adalah 1/2. Otomatis omega T ini sama dengan 30 derajat, ya kan? Oke. Jadi kita lanjutkan persamaan ini. T yang kita mau cari. Nah, di sini ada 30 derajat. Gimana caranya? Maka kita harus ubah dalam bentuk pi. Omega juga kita ubah dalam bentuk pi, ya kan? Omega adalah 2 pi per T, ya, kali T sama dengan 30 derajat adalah pi per 6. Ini ada sebenarnya pi radian ya, ini pi radian. Pi per 6, ya kan? 1 pi radian kan 180 derajat, ya kan? 180 bagi 6 ya 30, ya kan? Oke. Maka seperti ini, ya. Dari sini kita ubah seperti ini. Nah, jadi kita ini menyesuaikan dengan kunci jawabannya ya. Oke, maka ya kita lanjutkan di sini. Pi-nya hilang ya. Maka tinggal 2 per T kali T sama dengan 1/6 ya. Maka kita dapatkan ini ya. 6 ini kan akan mengali ini ya. Berarti 12 T periode akan mengali 1, maka 12 T sama dengan periode. Maka T adalah 1/12 kali periode atau periode per bagi 12 ya. Inilah hasilnya. Soal berikutnya. Sebuah benda pada pegas bergetar selaras dengan kecepatan sudut 4 radian per sekon. Pada saat simpangan 3 meter, ini jauh sekali simpangannya. Kecepatan benda tersebut adalah 3 meter per sekon. Berapa perbandingan energi kinetik dan energi potensialnya ya? Oke. Nah, kita tulis omeganya 4 radian per sekon ya. Kecepatan sudutnya. Simpangannya adalah 3 meter. Kecepatannya ya. Jadi kita mau cari perbandingan energi kinetik ya. Nah nih. Pada simpangan begini, pada simpangan 3 meter, kecepatan benda 8 meter per sekon. Jadi titik sejauh 3 meter dari kesetimbangan, ya kan, itu kan simpangan. Kecepatan di titik itu adalah 8 meter per sekon. Nah, berapa perbandingan energi kinetik dan energi potensial di titik itu? Ya, gitu. Oke. Berapa perbandingan energi kinetik dan energi potensialnya di simpangan Y 3 meter pada kecepatan 8 meter per sekon. Oke. Maka ya, kita tuliskan bahwa energi kinetik persamaannya kan 1/2 mv kuadrat ya. Sedangkan energi potensial pegas 1/2 sebenarnya K delta X kuadrat, tapi dalam konteks ini adalah delta X itu adalah simpangan ya kan, Y kuadrat. Nah, maka ini persamaannya seperti ini ya. Di soal ada omega ya kan. Nah, di sini tidak ada, maka ada kaitannya dengan omega dengan massa ya kan, bahwa
omega kuadrat sama dengan K per M. Ini pada pegas ya, K konstanta pegas. Omega kuadrat sama dengan K per M. Maka ya, ini kita langsung bandingkan energi kinetik banding energi potensial. Energi kinetik 1/2 mv kuadrat. V-nya 8 dikuadratkan 64 banding 1/2 K adalah omega kuadrat M, ya kan? K adalah M kali omega kuadrat. Maka M omega kuadrat kali Y-nya adalah 3 dikuadratkan jadi 9. Ya, jadi ini EK banding EP. Nah, maka ini menjadi masanya saling menghilangkan. Maka ya 1/2-nya juga saling menghilangkan, maka tinggal 64 banding 16 ya. Nah, ini. Jadi omega kuadrat kita masukkan. Omega-nya 4 dikuadratkan jadi 4 kali 4 16. Maka ini 1/2-nya hilang, M-nya hilang, maka di ruas kiri tinggal 64 banding omega kuadrat 16 kali 9 ya. Nah, ini bagi 16 ya, hasilnya 4. Di sini bagi 16 tinggal 9. Nah, maka inilah perbandingan energi kinetik di simpangan 3 meter, yaitu 4 banding 9 ya. Oke. Soal berikutnya. Sebuah pegas melakukan gerak harmonik sederhana dengan frekuensi 2 Hz dan amplitudonya 10 cm. Tentukan kecepatan benda saat energi kinetik benda sama dengan 1/3 energi potensialnya. Ini kunci jawabannya 0,2 pi meter per sekon. Jadi kita coba arahkan ke sini ya. Tulis yang diketahui ya, bahwa frekuensi 2 Hz, amplitudenya 10 cm atau 0,1 meter, ya kan, bagi 100. Energi kinetik sama dengan setengah energi potensial. Maka berapa kecepatan? Jadi pada saat kondisi energi kinetik sama dengan 1/3 energi potensialnya, berapa kecepatan di titik itu, seperti itu ya. Oke. Maka kita tuliskan kembali persamaan ini ya. Kita mulai dari sini, yang kita mau cari kecepatannya ya. Nah, energi kinetik 1/2 mv kuadrat. Nah, ini seperti EP tadi, ini ya 1/2 KY kuadrat. Ya, 1/2 yang saling menghilangkan, maka tinggal mv kuadrat sama dengan 1/3 KY kuadrat. Seperti itu kan. Kalau kita menggunakan persamaan simpangan Y sama dengan A sin omega T, maka ya kan mv kuadrat ini kan V yang kita mau cari ya. Ini mv kuadrat sama dengan 1/3 K Y kuadrat, ini dikuadratkan adalah A kuadrat sin kuadrat omega, ya kan. V ini yang kita mau cari ya. Nah, tadi omega kuadrat sama dengan K per M, ya kan. Maka V kuadrat ya, ini K, ini kan M pindah ke ruas kanan jadi pembagi. Maka di sini ada K per M atau omega kuadrat ya. Jadi V kuadrat sama dengan ini. Ya, nah di sini karena kita punya frekuensi yang diketahui, di sini ada omega, maka kita ubah menjadi punya frekuensi ya. Menjadi 1/3 omega adalah 2 pi per periode atau 2 pi kali frekuensi, ya kan, karena frekuensi adalah seperperiode. Omega 2 pi f dikuadratkan A kuadrat sin kuadrat omega T. Nah, di sini pi berarti tetap ya. F-nya ada, frekuensi, amplitudonya ada. Nah, masalahnya ini sin kuadrat omega T kita belum tahu, ya kan? Maka kita harus cari dulu sin kuadrat omega T. Nah, kita bisa mulai dari sini. Ya, kita bisa mulai dari sini. Ya, dari sini. Kita mulai dari sini bisa. Jadi kita mulai dari sini bahwa ya M, ya kan. Nah, atau ya kita bisa mulai dari sini juga bisa. Ya. Ayo kita mulai dari sini ya, supaya mudah. Kita mulai dari sini persamaannya ya. Jadi mencari sin kuadrat omega T kita mulai dari sini, yaitu V kuadrat. Nah, kalau kita punya simpangan seperti ini, persamaan simpangan, untuk mencari kecepatan maka kita turunkan ini terhadap waktu, ya kan. Ini kita turunkan terhadap waktu, omeganya keluar. Jadi omega A turunannya sin adalah cos.
omega T. Jadi V adalah ya A omega cos omega T. Nah, karena sini V kuadrat, maka menjadi A omega kuadrat cos kuadrat omega T ya. Sama dengan ini. Kita tulis kembali ya. Ini omega, ini kan A kuadrat omega kuadrat saling menghilangkan dengan ini, maka tinggal cos kuadrat omega T sama dengan sepertiga sin kuadrat omega T. Kita mau cari sin kuadrat omega T, maka ini bisa kita ubah, ya kan? Bahwa cos kuadrat omega T tambah sin kuadrat omega T sama dengan 1, ya kan? Identitas trigonometri. Ada identitas trigonometri yang seperti itu, bahwa cos kuadrat omega T tambah sin kuadrat omega T sama dengan 1. Maka cos kuadrat omega T sama dengan 1 kurang sin kuadrat omega T, ya kan? Ini sama dengan ini. Ya, tetap. Jadi, ini kalau kita pindah ruas, ya, menjadi plus, yaitu sin kuadrat omega T tambah sepertiga sin kuadrat omega T sama dengan 1, ya. Nah, ini kan 3/3 ya, sama dengan 4/3 sin kuadrat omega T. Bisa kita jumlahkan karena sudah sama-sama punya sin kuadrat omega T. Ini 3/3 sekali lagi menjadi 3 tambah 1, 4. Jadi 4/3 sin kuadrat omega T sama dengan 1. Maka sin kuadrat omega T sama dengan 1 bagi 4/3. Sama dengan 3/4. Inilah sin kuadrat omega T. Hasilnya adalah 3/4. Kita masukkan kembali ke persamaan kecepatan karena kecepatan yang ingin kita mau cari ya. V kuadrat sama dengan sepertiga. Nah, ini dikuadratkan menjadi 4pi kuadrat. Ya, 4pi kuadrat ini kan dikuadratkan F kuadrat. Nah, 2 dikuadratkan jadi 4 kali A kuadrat. A nya 0,1 dikuadratkan jadi 0,01 kali sin kuadrat omega T, yaitu 3/4 ya. Jadi ini kita masukkan semua variabel yang diketahui pada soal, maka kita dapatkan ini. Nah, V kuadrat sama dengan ya, nah ini 4-nya bisa saling menghilangkan dengan ini ya. Maka 0,01 kali 1, 0,03 bagi ya 3, ya kan? Nah, ini 4-nya saling menghilangkan. 3 kali 1 kali 0,01 adalah 0,03 bagi 3. Sisanya ini 4pi kuadrat karena 4-nya saling menghilangkan dengan ini. Tinggal ini ya. Ini kita selesaikan, hasilnya adalah ini. Nah, ini hasilnya 0,01 kali 4pi kuadrat ya kan, ini kan dibagi hasilnya ini ya. Maka F sama dengan akar kuadrat dari ini, akar kuadrat dari 0,01 adalah 0,1, akar kuadrat dari 4pi kuadrat adalah 2pi ya kan. Akar kuadrat 4 2 pi kuadrat ya, akar kuadratnya adalah pi. 0,1 kali 2pi sama dengan 0,2 pi meter per sekon. Inilah kecepatan benda ya. Oke, hasilnya sama. Soal berikutnya. Sebuah sistem benda dan pegas bergerak harmonik sederhana dengan amplitudo 3 cm. Jika konstanta pegas 200 Newton per meter dan massa benda 0,5 kg, tentukan energi mekanik sistem B, kecepatan maksimum. Oke. Tulis yang diketahui pada soal ya. Kita punya amplitudo ini 0,03 meter bagi 100 ya. Konstanta pegas dan massa. Kita mau cari energi mekanik sistem dan kecepatan maksimum ya. Oke. Kita mulai dari A dulu. Energi mekanik itu kan adalah energi kinetik tambah energi potensial, ya kan? Energi kinetik /V kuadrat, energi potensial pegas /2 KY kuadrat. Tadi juga persamaan tadi ya. Nah, kalau kita punya persamaan simpangan Y sama dengan A sin omega T, ini mirip kayak tadi ya. Maka kita masukkan V kuadratnya ini sama kayak tadi ya di soal sebelum tadi. Tinggal kita turunkan terhadap waktu dan kita kuadratkan hasilnya ini. Tambah 1/2 K Y kuadrat, ini dikuadratkan hasilnya ini. Nah, omega kuadrat tadi K per M ya, maka ini ada M omega kuadrat ya kan. M kali omega kuadrat adalah K kali A kuadrat. Ini kan A kuadrat juga ya. Cos kuadrat omega T tambah 1/2 Ka sin kuadrat omega T ya. Ini punya 1/2 Ka kuadrat, sama ini juga punya, maka bisa kita faktorkan menjadi seperti ini ya kan. Jadi 1/2 Ka kuadrat kali
cos kuadrat omega T tambah sin kuadrat omega T. Kita faktorkan seperti ini karena masing-masing punya suku ini ya. Maka cos kuadrat omega T tambah sin kuadrat omega T hasilnya 1, ya kan? Maka jadi seperti ini. Ada persamaan trigonometri seperti ini ya. Hasilnya 1. Nah, tinggal M sama dengan 1/2 KA kuadrat. 1/2 kita masukkan K-nya ada 200 kali A kuadrat. 0,03 dikuadratkan hasilnya 0,0009. Ini hasilnya 100 kali 0,009 sama dengan 0,09 Joule. Inilah energi mekanik sistem. Berikutnya kita mau cari kecepatan maksimum. Nah, jadi kita bisa gunakan persamaan ini. Kenapa? Karena pada getaran harmonik sederhana, kata sederhana di situ maksudnya bahwa sistem yang kita tinjau itu sederhana. Artinya kita mengabaikan gesekan yang ada, gesekan apapun itu. Apakah gesekan udara juga kita abaikan. Otomatis berlaku hukum kekekalan energi mekanik. Energi mekanik di titik manapun ya pada area getaran pegas tersebut sama. Begitupun di titik yang kecepatannya maksimum, ya. Juga energi mekaniknya sama dengan ini. Ya. Kita kan mau cari di kecepatan maksimum, artinya di sebuah titik yang kecepatan bendanya maksimum. Tetap berlaku juga hukum kekekalan energi mekanik. Jadi kita bisa masukkan persamaan ini dan kita masukkan EM-nya ini. Karena setiap titik sama energi mekaniknya ini. Berlaku hukum kekekalan energi mekanik. Nah, yang penting di sini bahwa pada kecepatan maksimum di titik yang kecepatannya maksimum itu energi potensialnya sangat kecil. Jadi kalau kecepatannya maksimum, artinya energi kinetik di titik itu juga maksimum, ya kan? Karena energi kinetik kan berbanding lurus dengan kecepatan. Kalau kecepatannya maksimum, otomatis energi kinetik di titik itu juga energi kinetik maksimum. Pada energi kinetik maksimum, energi potensialnya itu sangat kecil dan mendekati nol, jadi kita anggap nol. Itu pada pegas ya. Ini bisa kita bayangkan juga misalnya seperti gerak vertikal ke bawah misalnya, atau gerak jatuh bebas ya. Itu kan kita berbicara energi potensial gravitasi ya. Kalau bendanya mencapai kecepatan maksimum, itu kan sesaat sebelum menyentuh tanah. Sesaat sebelum menyentuh tanah, kalau benda jatuh, sesaat sebelum menyentuh tanah, itulah kecepatan maksimum di titik itu. Nah, sesaat sebelum menyentuh tanah tersebut, ya kan energi potensialnya sangat kecil atau mendekati nol, ya kan? Jadi poinnya pada saat energi kinetik maksimum, energi potensialnya sangat kecil sekali dan mendekati nol. Begitupun sebaliknya, pada energi potensial maksimum, ya pada energi potensial maksimum, energi kinetiknya sangat kecil dan mendekati nol, ya. Oke, jadi seperti ini. Maka M-nya kita masukkan 0,09 sama dengan 1/2 M V, ya ini ada V max kuadrat, ya. Karena energi kinetik maksimum, maka kecepatannya juga maksimum. 0,09 sama dengan 1/2 masih 0,5 V max kuadrat. Ya, maka ini 0,5 bagi 2 adalah 0,025 ya. Maka V max kuadrat sama dengan 0,09 bagi 0,25 ya. Maka V max adalah akar kuadrat dari ini, ya kan? Hilang pangkatnya, maka akar kuadrat dari ini. Akar kuadrat dari 0,09 0,3. Akar kuadrat dari 0,025 adalah 0,5. Jadi nih, sisa ini atau ini sama dengan 3/5 ya kan? Ini kali 10, ini kali 10 hasilnya 3/5 ya. 3/5 sama dengan 0,6 meter per sekon. Inilah kecepatan maksimum di titik situ ya. Di titik yang energi potensialnya mendekati 0 ya. 0,6 meter per sekon.